Tentunya tetap luar biasa kan? Pada hari Minggu kali ini Oten ditemenin sama Kak Asi dan juga Kakak Teti. Sudah siap semuanya untuk memuji nama Tuhan? Hari ini udah siap belum? Siap ya? Oke, siap semua. Yuk sebelum kita mulai kita satu dulu sejenak ya. Yuk kita akan angkat lagu pujian yang pertama dari Terbit Matahari. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Yuk kita mau doa. Silakan Kakak Teti dan teman-teman doa buka ya. Kita satu dalam doa. Mari kita satu dan doa. Bapa yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur kepada Tuhan pada saat ini atas berkat dan perkenan ya Bapa. Kami anak-anakmu sekolah minggu masuk boleh mengikuti ibadah Tuhan, walaupun lewat live streaming ya Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan hadir dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Inilah hormat pujian kami kepadamu ya Tuhan. Engkau pakailah kami di sini anak-anakmu ya Bapa, menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua kami, terutama padamu ya Tuhan. Biarlah kami nurut kepadamu dengan firman-Mu oleh orang tua kami, dengan mengikuti segala perintah dari orang tua kami Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang hadir dalam ibadah ini, Engkau yang membimbing ibadah ini dari awal sampai akhirnya, hingga semua rangkaian ibadah ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Yuk kita nyanyi lagi ya Kak. Kita nyanyi. Mari kita bersukaria. Anak Tuhan harus selalu bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita menjadi satu
Anda pasti sangat tahu 10 perintah Allah di Alkitab. Kita umumnya menganggap perintah-perintah itu sebagai nasihat yang baik, seperti jangan membunuh, jangan mencuri, hormatilah ayah dan ibumu, dan seterusnya. Dan itu hanya 10 perintah pertama saja. Padahal sebenarnya ada total 613 perintah. Dan semuanya diberikan kepada bangsa Israel pada zaman itu yang terdapat dalam 5 kitab pertama di Alkitab, yang dalam bahasa Ibrani disebut dengan Torah. Nah, kata Torah dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan sebagai Taurat, yang artinya hukum dan perintah, karena di dalamnya mengandung semua hukum dan perintah. Dan saat kita membacanya, kita bertanya-tanya, haruskah saya mematuhi sebagian perintah ini? Ataukah semuanya? Lalu apa sebenarnya tujuannya? Terjemahannya memang agak membingungkan, karena di samping kitab Taurat berisi berbagai hukum dan perintah, tapi pada dasarnya kitab itu berisi tentang kisah bagaimana Allah menciptakan orang-orang jenis baru yang mampu mengasihi Allah dan sesama dengan sepenuh hati. Dan ketika Yesus mengajarkan Taurat itu, dia berkata bahwa dia membawa kisah itu pada penggenapannya. Oke, ceritakan kisahnya kepada saya dan bagaimana hal itu digenapi. Jadi kisahnya diawali dengan Allah menciptakan manusia yang ternyata suka memberontak, dan Allah memilih Abraham untuk menjadi berkat bagi semua bangsa melalui keluarganya, yang berakhir di perbudakan di Mesir sehingga Allah menyelamatkan mereka. Kemudian di Gunung Sinai, Allah membuat perjanjian dengan bangsa Israel seperti sebuah kesepakatan. Dan semua hukum yang Musa berikan kepada bangsa Israel adalah syarat-syarat kesepakatan itu. Dengan kata lain, seperti undang-undang. Beberapa dari hukum tersebut berisi tentang tata cara ibadah dan adat istiadat yang memisahkan bangsa Israel dari bangsa-bangsa lain. Sisanya berisi tentang keadilan sosial atau moralitas. Dan dengan mengikuti hukum-hukum ini, bangsa Israel akan menunjukkan kepada bangsa lain seperti apa Allah itu sebenarnya. Jadi, sisa dari isi Taurat itu adalah daftar hukum dan perintah secara lengkap yang Musa berikan kepada bangsa Israel. Tidak. Sisa dari isi Taurat hanyalah kelanjutan kisah saja. Dan 613 perintah tadi hanyalah beberapa pilihan dari undang-undang yang asli, yang bahkan ini pun telah dipecah-pecah dan ditaruh di titik-titik strategis dalam kisah itu. Nah, perhatikan ini. Karena Anda akan melihat pola yang sangat jelas. Musa memberikan hukum-hukum yang pertama kepada bangsa Israel. Jangan menyembah Allah lain, jangan membuat patung. Dan tepat setelah itu, ada kisah tentang bangsa Israel melanggar perintah-perintah itu. Mereka menyembah anak lembu emas. Lalu Musa memberikan beberapa perintah lagi. Lalu kita dapati lagi kisah-kisah tentang pemberontakan, beberapa perintah lagi, pemberontakan lagi, beberapa perintah lagi, lebih banyak pemberontakan. Dan kita mulai melihat intinya. Benar, tidak peduli seberapa banyak perintah yang diberikan, mereka akan tetap terus memberontak. Karena itu, di kesimpulan kisah Taurat, Musa memberikan pidato terakhir kepada bangsa Israel ketika mereka bersiap untuk masuk ke tempat tinggal mereka yang baru, dan ia berpesan, "Aku tahu bahwa kalian tidak akan mengikuti seluruh perintah Allah. Kalian telah membuktikannya kepadaku dan kalian tidak mampu melakukannya." Musa berkata bahwa masalahnya ada pada hati mereka yang keras, sehingga mereka butuh hati yang baru yang telah diubahkan jika mereka ingin mengikuti perintah Allah dengan sungguh-sungguh. Dan Musa benar. Kisah itu berlanjut dengan kegagalan total bangsa Israel. Mereka masuk ke tanah perjanjian dan mereka melanggar semua perintah-perintah itu. Benar. Kitab-kitab berikutnya dalam tradisi Yahudi adalah 15 kitab para nabi. Para nabi mencoba merefleksikan kisah bangsa Israel. Contohnya, Yeskiel berkata jika bangsa Israel mau taat pada hukum Allah, Roh Allah perlu lebih dulu melembutkan hati mereka yang keras. Yeremia pun berkata, itulah saat di mana ketaatan akan perintah Allah tidak akan terasa seperti kewajiban, tetapi tertulis dalam-dalam di hati mereka. Dan Yesaya ia menjanjikan pemimpin di masa depan, yaitu Mesias bangsa Israel, yang akan memimpin manusia dalam kepatuhan terhadap hukum Allah. Dalam tradisi Yahudi, seluruh kitab ini disebut kitab para nabi, termasuk kitab sejarah, karena isinya merupakan kelanjutan kisah yang diceritakan dari sudut pandang para nabi. Oke, jadi kita punya hukum Taurat dan kitab para nabi.
Dan mereka bercerita tentang satu kisah yang saling terhubung tentang kerinduan Allah untuk memberkati seluruh dunia melalui sebuah bangsa, yaitu bangsa Israel yang ternyata membutuhkan sebuah hati yang baru. Ya, dan Yesus melihat dirinya sendiri sebagai kelanjutan dari kisah itu. Ia sependapat dengan hukum Taurat dan kitab para nabi ketika ia mengajarkan bahwa dari hati manusia keluar hal-hal paling buruk dari sifat alamiah manusia. Hal ini seperti sebuah pengaturan bawaan dari hati kita untuk selalu menentang perintah Allah. Namun Yesus juga berkata bahwa Dia datang untuk mengatasi masalah itu seperti dalam kalimatnya untuk menggenapi hukum Taurat. Lalu, apa yang dia maksudkan dengan menggenapi hukum Taurat? Begini, awalnya dia berkata bahwa tuntutan dari isi hukum Taurat hanya dapat dipenuhi dengan apa yang dia sebut sebagai hukum yang terutama, bahwa kita harus mengasihi Allah dan sesama. Kelihatannya cukup mudah ya. Maksud saya, kita semua ingin mengasihi. Ya, kita pikir bahwa kita ingin mengasihi, tapi Yesus menunjukkan bagaimana kasih itu lebih besar tuntutannya dari yang kita sadari. Dia mengutip perintah, jangan membunuh. Dan dia berkata, ya, tidak membunuh seseorang adalah hal yang baik untuk dilakukan. Tapi kemudian dia juga berkata bahwa ketika kita memperlakukan orang lain dengan tidak hormat atau memelihara kebencian terhadapnya, kita juga sudah melanggar konsep moral Allah. Karena kita tidak memperlakukan orang tersebut dengan kasih. Lalu Yesus berkata, kasih yang sejati harus diberikan bahkan kepada musuh kita. Jadi, meskipun perintah ini terlihat sangat mudah, Yesus menunjukkan betapa hati kita saat ini tidak diperlengkapi untuk memenuhi bahkan perintah yang paling dasar sekalipun, yaitu untuk mengasihi orang lain. Wah, sungguh menyedihkan sekali kondisi manusia. Tapi, ketika bangsa Israel gagal, Yesus membawa kisah ini pada penggenapannya. Sebagai Mesias Israel, Dia sungguh mengasihi Allah dan manusia dan menunjukkan kepada semua bangsa seperti apa Allah itu sebenarnya. Dia melakukannya melalui tindakannya yang penuh dengan belas kasih dan kemurahan. Dan puncaknya ketika Dia mati bagi musuh-musuhnya. Setelah kebangkitannya, Dia berpesan kepada para pengikutnya bahwa Dia akan mengirimkan Roh Kudus untuk mengubah hati mereka, sehingga mereka dapat meneladaninya dan memenuhi tujuan hukum Allah, yaitu untuk mengasihi Allah dan sesamanya. Sehingga ini akhirnya menggenapi kisah kitab Taurat dan kitab para nabi, atau seperti perkataan Rasul Paulus, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Halo adik-adik, sudah siap untuk mendengar firman Tuhan? Sudah siapkan belum Alkitabnya? Siapa yang belum siapin Alkitabnya? Yuk, kita siapkan Alkitab kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu dalam doa. Selamat siang Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan kalau pada hari Minggu kali ini Tuhan Yesus masih memberkati kami dan juga masih menyertai kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap hati kami. Tuhan siapkanlah menjadi tanah yang subur dan siap diberkati oleh benih firman Tuhan yang siap ditabur. Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Ampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu. Amin. Sudah siap Alkitabnya adik-adik? Kita buka dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kalau terhitung sampai 5 ya. 1 2 3 4 setengah 5. Udah harus kebuka semuanya ya. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Kita baca sama-sama ya adik-adik. 3, 2, 1. Mazmur 119 ayat 1 sampai 8. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan,
tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu, aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. Apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Mazmur, di mana kitab Mazmur itu isinya kitab puji-pujian. Dan di sini pun ayatnya sangat bagus adik-adik. Bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Ayo, ada yang tahu nggak? Ada berapa sih hukum Taurat Tuhan? Hah? 11? Berapa? 7? Ada 10 hukum Taurat Tuhan. Tapi kita tidak membahas itu. Kita membahas adalah bahagia orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Di hukum Taurat itu adalah perintah-perintah yang harus kita lakukan dan juga yang sudah tentunya Tuhan lakukan dalam kehidupan kepribadian Tuhan Yesus. Dan itulah kita sebagai anak-anak Tuhan dituntut untuk bisa memiliki perilaku seperti Tuhan. Makanya itu kita disuruh untuk hidup menurut hukum Tauratnya Tuhan. Dan adik-adik, ketika kita menjalani hukum Taurat Tuhan itu, Tuhan Yesus kasih apa? Tuhan Yesus berjanji, Tuhan Yesus akan memberikan kebahagiaan. Siapapun yang melakukan Taurat Tuhan, Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Dan terakhir kan Tuhan Yesus bilang tidak akan meninggalkan sama sekali. Itulah kenapa kita sebagai anak-anak Tuhan wajib melakukan hukum-hukum Tuhan. Segala yang Tuhan berikan, segala firman yang sudah pernah kita dengarkan, baik dari Kak Oten, dari Kak Tirza, ataupun dari kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain, dari mama papa, semua yang rajin baca firman Tuhan pasti dekat dengan Tuhan dan pasti tahu apa saja yang Tuhan Yesus perintahkan harus kita lakukan dan juga mana saja yang tidak boleh kita lakukan. Nah, adik-adik, di sini Tuhan Yesus di sini firman Tuhan ayat 6 bilang, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-ngamati segala perintahmu. Setiap orang yang melaksanakan, yang melakukan, yang hidupnya seturut dengan perintah Tuhan tidak akan Tuhan tinggalkan, tidak akan Tuhan biarkan untuk malu. Dan aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Tuhan Yesus tuntut kita untuk jujur untuk melakukan kebaikan, melakukan perintah-perintah Tuhan. Jangan nanti Tuhan, ada nanti orang tua, mama papanya tanya, siapa nih yang minum air es? Padahal kan kita nggak boleh minum air es. Bukan aku mah, bukan aku. Itu sudah berbohong. Padahal Tuhan Yesus ajarkan supaya kita tidak berbohong. Tuhan Yesus suka dengan anak-anak yang rajin dan juga jujur. Nah, adik-adik, kakak harap semua adik-adik Horong Abraham hidupnya selalu bahagia, tetapi harus dengan melakukan hukum Taurat Tuhan. Oke adik-adik, tetap jaga kesehatan di rumah, tetap turut sama orang tua. Kalaupun memang harus pergi keluar, tolong patuhi protokol kesehatan. Kalau nggak mau ada yang sakit. Oke. Dan tugasnya untuk minggu kali ini adalah gampang aja. Ayat hafalan diambil dari Mazmur 119 ayat 8. Mazmur 119 ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Kita minta Tuhan untuk tidak pernah meninggalkan kita dan juga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi. Oke adik-adik, kita tutup Alkitab kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu kali ini Tuhan masih memperbolehkan kami membuka dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan Yesus memampukan setiap kami untuk melakukan perintah-perintah Tuhan, untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Janganlah Tuhan biarkan kami menjadi anak yang mendukakan hati Tuhan.
Kami ingin hidup bahagia Tuhan dengan perintah-perintah hukum Taurat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, sertai berkati kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Bapa, haleluya, puji Tuhan, amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman hari ini. Kiranya firman itu bisa menjadi kekuatan buat adik-adik, dan adik-adik bisa tetap tumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan selalu melakukan ketetapan dan perintah Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan lagu pujian ya. Kita nyanyi lagi ya Pak. Kita nyanyi Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sepanjang sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku bernari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Kita akan satu dalam doa, kita tutup kebaktian kita pada hari ini. Kita satu dalam doa, lalu kita nanti doa kami, lalu terakhir doa terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kalau pada hari Minggu ini Tuhan telah memberkati kami, Tuhan masih memberikan kami kesempatan Tuhan untuk bisa beribadah bersama, walaupun Tuhan kami masih beribadah di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengarkan bisa diam di dalam kami, dan kami sebagai anak-anak Tuhan kami bisa melakukan semua ketetapan-ketetapan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan kami bertumbuh menjadi anak yang baik, yang anak yang membanggakan kedua orang tua kami, keluarga kami, terlebih membanggakan anak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kiranya Tuhan Yesus selalu tetap menjaga yang melindungi kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus jauhkan kami dari mana bahaya, segala sakit penyakit, terlebih juga Tuhan dari orang yang Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, kami peringat teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Oktober, kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati teman-teman kami Tuhan. Buat yang Noel yang berulang tahun, kiranya Tuhan Yesus memberikan kesehatan, memperpanjang kebahagiaan, dan juga kepintaran Tuhan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus berikan juga kesehatan buat Noel dan sekeluarganya Tuhan yang sedang sakit. Kiranya Tuhan Yesus angkat segala sakit penyakitnya dan Tuhan sembuhkan, dan Tuhan bisa memberkati mereka sekeluarga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami, hari-hari kami ke depan, dan juga masa depan kami di dalam Tuhan. Sama-sama kita doa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan